Materi presentasi ini akan menjelaskan tentang bagaimana memilih dan mengadministrasikan asesmen dengan teknik tes. Guru pembimbing dan konseling harus memahami siswa-siswanya, baik pemahaman terhadap diri siswa maupun pemahaman lingkungan siswa. Pemahaman individu diawali dengan kegiatan mengumpulkan data dan informasi tentang siswa melalui kegiatan asesmen. Asesmen adalah pernyataan berdasarkan jumlah fakta untuk menjelaskan karakteristik seseorang atau sesuatu. Asesmen dalam bimbingan dan konseling adalah proses mengukur, mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasi data dan informasi tentang peserta didik dan lingkungannya. Pemberian bimbingan akan efektif jika didasarkan pada data yang akurat. Jika konselor ingin melakukan kegiatan bimbingan secara efektif atau melakukan kerja apa saja dengan siswa, akan lebih terbantu jika konselor memiliki lebih banyak informasi tentang konseling. Secara garis besar, ada dua teknik asesmen dalam layanan bimbingan dan konseling, yaitu teknik tes, yang bersifat mengukur dengan menggunakan instrumen standar atau yang sudah distandarisasikan. Kedua adalah asesmen dengan non-tes. Asesmen yang bersifat menghimpun, tidak menggunakan instrumen standar, namun instrumen tersebut sudah teruji validitas, reliabilitas, dan analisis butir soalnya. Tujuan asesmen adalah untuk memahami diri siswa, yaitu informasi dan data tentang diri siswa serta lingkungan yang dapat mempengaruhi perilaku siswa. Asesmen dengan tes adalah asesmen yang menggunakan instrumen standar atau yang sudah distandarisasikan. Hasil pengumpulan data atau hasil pengukurannya berupa skor atau angka-angka. Tes merupakan himpunan pertanyaan atau pernyataan yang harus dijawab, dipilih, atau ditanggapi oleh yang dites dengan tujuan mengukur suatu aspek perilaku. Anastasi tahun 2007 mengemukakan bahwa tes merupakan suatu pengukuran terhadap suatu sampel tingkah laku yang objektif dan terstandar. Ciri-ciri instrumen tes adalah standarisasi, objektif, reliabel, valid. Sebuah instrumen sudah memenuhi standarisasi apabila instrumen tes tersebut memiliki keseragaman, cara dalam penyelenggaraan, dan penskorannya. Suatu tes yang terstandar memiliki buku atau manual tes yang memiliki petunjuk rinci bagi penyelenggara setiap tes, seperti materi, batas waktu, instruksi, contoh cara mengerjakan. Selain itu, memiliki norma, dapat berupa norma usia atau tingkat pendidikan. Ciri objektif artinya penyelenggara menilai dan menginterpretasikan skor berdasarkan hasil yang diperoleh dan tidak dipengaruhi oleh penilaian subjek penguji. Reliable atau andal, yaitu tes harus memiliki konsistensi terhadap hasilnya, sehingga setiap individu yang dites dalam waktu yang berbeda mendapatkan hasil skor yang relatif tetap. Valid, di mana tes tersebut mampu mengukur apa yang memang hendak diukur, menggambarkan sejauh mana tes tersebut maupun memenuhi fungsinya. Tes secara garis besar dapat dilihat menurut jenisnya dan berdasarkan banyak testing. Tes menurut jenisnya ada dua, yaitu power test dan speed test. Power test adalah tes yang tidak memberikan batas waktu yang ketat bagi testi untuk mengerjakan tes tersebut. Prinsipnya, jika waktu pengerjaan tes tidak dibatasi secara ketat, maka hasil tes akan benar-benar mengungkap kemampuan testi. Speed test, yaitu tes ini yang mengukur kecepatan memikirkan atau mengerjakan suatu persoalan. Itulah sebabnya tes ini disebut tes kecepatan atau speed test. Semakin sedikit waktu yang dibutuhkan untuk mengerjakan suatu tugas, maka semakin baiklah prestasi atau kemampuan seorang. Berdasarkan banyak testi, ada tes individu dan ada tes sekelompok.
Ada beberapa macam instrumen tes, yaitu tes kecerdasan, bakat, hasil belajar, kepribadian, dan tes minat. Masing-masing jenis tes tersebut terdiri dari beberapa macam jenis tes, yaitu tes kecerdasan. Terdiri dari tes Binet-Simon, Wechsler, Kaufman, Johnson, Otis, Multiple Intelligence. Tes bakat terdiri dari tes bakat khusus, rantai tes bakat umum, rantai tes bakat unik, tes bakat skolastik, tes hasil belajar. Tes kepribadian terdiri dari tes profesi, skala kepribadian. Inventory minat terdiri dari inventory minat strong, sistem perencanaan karir Goddard, inventory penyelidikan diri, inventory kematangan karir, survei minat Jackson. Tes kecerdasan atau intelijensi mengukur kecakapan potensial yang bersifat umum. Kecakapan ini berkenaan dengan kemampuan untuk memahami, menganalisis, memecahkan masalah, dan mengembangkan suatu dengan rasio atau pemikirannya. Berikut akan dipaparkan jenis-jenis tes kecerdasan. Tes Binet-Simon adalah jenis tes kecerdasan yang pertama dirancang oleh Alfred Binet. Tes kecerdasan yang pertama dirancang oleh Alfred Binet. Tes ini merupakan yang paling populer dari modifikasi tes ini adalah tes kecerdasan Stanford Binet. Tes kecerdasan ini bisa digunakan untuk individu berusia 2-85 tahun. Untuk wilayah verbal maupun nonverbal, Whitson mengemukakan 5 faktor yang membentuk penilaiannya, yaitu penalaran cair, asesmen pengetahuan, penilaian kuantitatif, pemrosesan visual, spasial, serta memori aktif. Tes kecerdasan Wechsler merupakan skala yang dikembangkan oleh David Wechsler, yang mendasarkan pada asumsi bahwa kecerdasan adalah jumlah total kemampuan individu untuk berpikir secara rasional, bertindak dengan tujuan jelas, dan menghadapi lingkungannya secara efektif. Wechsler mengembangkan 3 instrumen kecerdasan yang mirip pendekatannya, namun diperuntukkan bagi kelompok usia berbeda. Wechsler Preschool and Primary Scale of Intelligence 3 adalah tes yang diperuntukkan bagi anak yang berusia 2 tahun 6 bulan sampai 7 tahun 3 bulan. Wechsler Intelligence Scale for Children 4th Edition diperuntukkan bagi anak usia 6 tahun sampai 16 tahun atau usia remaja. Sedangkan Wechsler Adult Intelligence Scale 3rd Edition diperuntukkan bagi anak usia 16 sampai 89 tahun. Instrumen kecerdasan Wechsler semuanya mengandung pengukuran full scale IQ, verbal IQ, dan performance IQ, dan semuanya memiliki 12-14 skala. Karena kemiripan semua instrumen kecerdasan Wechsler dapat dianggap menggambarkan kerangka umum penskoran. Perbedaan ketiga instrumen kecerdasan Wechsler. Verbal Comprehension Index mengukur perhatian verbal, konsentrasi, dan kecepatan pemrosesan, mengandung subtes seperti kosakata, padanan kata, informasi, dan pemahaman. Verbal Comprehension Index mengukur kemampuan persepsi visual dan koordinasi tangan mata, meliputi subtes seperti rancangan blok, penalaran matriks, penyelesaian gambar, perakitan objek, dan penyusunan gambar. Verbal Comprehension Index mengukur kemampuan individu memproses informasi dan penggunaan aktif informasi yang masuk.
Verbal Comprehension Index mengukur kecepatan mental, motorik, dan kemampuan untuk mengorganisasikan, merencanakan, dan mengimplementasikan strategi yang tepat. Common Adolescent and Adult Intelligence Test. Tes ini dirancang untuk remaja 11 tahun sampai manula 85 tahun. Rantai inti tesnya bisa diberikan dalam waktu 60 menit. Kait mengandung 3 skala kecerdasan, yaitu Fluid Intelligence, Crystallis Intelligence, dan Composite Intelligence. Alat ini memiliki 6 subtes. 3 diantaranya menilai kecerdasan cair, dan 3 sisanya menilai kecerdasan terkristal. Slauson Intelligence Test Revised 3rd Edition. SIT R3 menyediakan asesmen yang relatif cepat tentang kemampuan kognitif anak dan orang dewasa. Alat ini terdiri atas 187 item yang diberikan secara oral. Keterampilan bahasa partisipan sangat mempengaruhi performanya. SIT R3 berkorelasi tinggi dengan skor Verbal Scale and skor Full Scale Instrument Test IQ Wechsler. Otis Lennon School Ability Test. Salah satu tes kecerdasan kelompok yang paling populer adalah tes Otis. Pertama muncul di tahun 1918 dengan nama Otis Group Intelligence Scale dan kemudian mencapai popularitas besar di bidang industri dan pendidikan sebagai Otis Quick Scoring Mental Ability Test. Edisi terbarunya dikembangkan untuk siswa-siswa TK hingga kelas 12 dengan jumlah waktu tiap tes 75 menit maksimum. Konselor yang memilih menggunakan tes kecerdasan atau tes kemampuan mental harus waspada dengan sensitivitas objektif yang diukur. Kecerdasan terletak pada inti pandangan individu tentang keberhargaan diri dan potensinya. Bagaimana cara konselor mengatakan pada testi kalau ia memiliki skor di bawah rata-rata dalam tes IQ? Atau mengatakan kepada orang tuanya kondisi anak mereka yang harus diwaspadai? Yang jelas, ketidaktepatan cara menyampaikan hanya akan menghasilkan kerusakan psikologi siswa dan orang tuanya. Dan sayang sekali kalau hal itu terus terjadi. Tes kecerdasan selain dalam bentuk tes yang dikerjakan secara manual atau tertulis, ada juga tes intelijensi yang dibuat dalam komputer. Tes intelijensi ganda. Tes intelijensi ganda atau kecerdasan majemuk menggambarkan bahwa kecerdasan yang dimiliki seseorang terdiri dari 7 jenis, yaitu verbal, logika, visual, tubuh, musik, antarpersonal, dan interpersonal. Lukmono menjelaskan bahwa dalam perkembangan teorinya, Gardner menambahkan 2 jenis intelijensi, yaitu intelijensi naturalis dan intelijensi eksistensial. Berikut ini adalah tes intelijensi ganda Gardner. Kecerdasan bahasa. Kecerdasan bahasa erat hubungannya dengan keterampilan orang dalam menguasai bahasa tulisan dan lisan. Shearer menjelaskan bahwa ciri utama dari kecerdasan bahasa meliputi kemampuan menggunakan kata-kata secara efektif dalam membaca, menulis, dan berbicara. Keterampilan berbahasa penting sekali untuk memberikan berbagai penjelasan, deskripsi, dan ungkapan ekspresif. Banyak orang dengan kecerdasan bahasa yang menonjol mempunyai kemampuan dalam bersyair atau gaya menulis yang kaya ekspresi. Kecerdasan musik. Kecerdasan yang muncul lebih awal pada manusia dibandingkan kecerdasan lain adalah bakat musik. Shearer menjelaskan bahwa kecerdasan musikal meliputi kepekaan terhadap tangga nada, irama,
dan warna bunyi, serta aspek emosional akan bunyi yang berhubungan dengan bagian fungsional dari apresiasi musik, bernyanyi, dan memainkan alat musik. Agar dapat dikatakan menonjol pada kecerdasan musik, maka seseorang harus mempunyai kemampuan auditorial dengan baik. Kecerdasan logikal matematika. Bentuk lain dari kecerdasan manusia adalah kecerdasan logikal matematika. Schiller menyatakan bahwa kecerdasan logika matematika meliputi keterampilan berhitung, juga berpikir logis, dan keterampilan pemecahan masalah. Kecerdasan visual spasial. Kecerdasan ruang kadang-kadang disebut juga dengan kecerdasan visual spasial. Kecerdasan ini meliputi kemampuan-kemampuan untuk mempresentasikan dunia melalui gambaran-gambaran mental dan ungkapan artistik. Kecerdasan kinestetik tubuh. Suatu kecerdasan yang sangat aktif yang dianugerahkan pada manusia adalah kecerdasan kinestetik tubuh. Schiller menjelaskan bahwa kecerdasan kinestetik menyoroti kemampuan untuk menggunakan seluruh badan dalam membedakan berbagai cara baik untuk ekspresi gerak maupun aktivitas bertujuan. Kecerdasan intrapersonal. Fungsi penting dari kecerdasan intrapersonal ialah meliputi penilaian diri yang akurat, penentuan tujuan, memahami diri, atau introspeksi dan mengatur emosi diri. Kecerdasan interpersonal. Kecerdasan interpersonal sebagai sisi lain dari kecerdasan intrapersonal sangat berhubungan dengan kemampuan untuk memahami orang lain. Schiller menyatakan bahwa kecerdasan interpersonal mendorong keberhasilan seseorang dalam mengatur hubungan antar individu. Intelijensi naturalis, yaitu kecerdasan yang berhubungan dengan flora dan fauna atau ekologi. Kecerdasan eksistensial, yaitu kecerdasan yang berhubungan dengan kemampuan manusia mengenal diri, dihubungkan dengan eksistensinya, dan dalam hubungan dengan Allah Sang Khalid. Tes bakat. Bakat bisa didefinisikan sebagai sifat yang mencirikan kemampuan individu melakukan performa di wilayah tertentu atau mencapai pembelajaran yang dibutuhkan bagi performa di wilayah tertentu. Tes bakat ada dua jenisnya, bakat sekolah, scholastic aptitude, bakat jabatan, vocational aptitude. Tes bakat atau aptitude test mengukur kecakapan potensial yang bersifat khusus yang dimiliki oleh siswa. Kenapa alasan tes bakat banyak digunakan para konselor? Pertama, mengidentifikasi kemampuan potensial yang tidak disadari individu. Kedua, mendukung pengembangan kemampuan istimewa atau potensial individu tertentu. Ketiga, menyediakan informasi untuk membantu individu membuat keputusan pendidikan dan karir atau pilihan lain di antara alternatif-alternatif yang ada. Keempat, membantu memprediksi tingkat sukses akademis atau pekerjaan yang dapat diantisipasi individu. Kelima, berguna untuk mengelompokkan individu-individu dengan bakat serupa bagi tujuan perkembangan kepribadian dan pendidikan. Tes bakat khusus. Tes bakat khusus biasanya mengacu pada serangkaian tes yang berusaha mengukur kemampuan potensial seseorang terhadap performa atau untuk mendapatkan keahlian di pekerjaan tertentu atau tipe lain aktivitas. Tes yang mengukur bakat khusus kadang disebut tes bakat tunggal atau tes kemampuan komponensial, karena hanya memastikan pengukuran satu bakat khusus atau kemampuan khusus tunggal. Tes bakat kerja, vocational aptitude batteries. Rantai tes bakat kerja dikembangkan berdasarkan asumsi kalau bidang karir yang berbeda memiliki perangkat kriteria sendiri.
Lebih jauh lagi, kemampuannya memprofil dan mengontraskan hasil-hasil bagi karir yang berbeda-beda merupakan keuntungan tersendiri jenis tes ini. Rantai tes ini biasanya mengandung serangkaian subtes yang dikaitkan dengan berbagai kombinasi rangkaian aktivitas pekerjaan atau terkait pekerjaan. Rantai tes bakat umum dan rantai tes bakat kerja angkatan bersenjata yang banyak digunakan. Pertama, rantai tes bakat umum. Rantai tes bakat umum diberikan pertama kali di Dipnaker Amerika Serikat. Yang kedua, rantai tes bakat unik. Rantai tes bakat unik terdiri atas rangkaian 8 subtes. Edisi terbaru tahun 1990 dirancang untuk siswa-siswa di kelas 7-12, tetapi bisa juga digunakan untuk orang dewasa. Rantai tes bakat unik dapat mengukur berpikir verbal, kemampuan bilangan, berpikir abstrak, hubungan ruang, berpikir mekanis, kecepatan, dan ketelitian, serta penggunaan bahasa. Tes bakat skolastik. Tes bakat skolastik atau akademik bermaksud mengukur potensi seseorang untuk menampilkan performa di sebuah situasi akademis. Tes hasil belajar atau tes prestasi akademik. Tes hasil belajar mengukur tingkat penguasaan kemampuan peserta didik berkenaan materi atau kompetensi yang telah dipelajarinya. Materi tes sesuai dengan mata-mata pelajaran yang telah mereka ikuti baik yang bersifat pengetahuan atau teoritis maupun praktis. Jenis tes yang digunakan dapat berupa tes tertulis, tes lisan, dan tes perbuatan, serta dapat berupa penilaian hasil karya berupa karya tulis, rupa, maupun benda. Tes hasil belajar dapat berfungsi sebagai tes formatif, sumatif, diagnostik, dan penempatan. Sebagai tes formatif, tes hasil belajar dapat digunakan untuk mengetahui kemajuan belajar siswa. Sebagai tes sumatif, dapat mengetahui penguasaan akhir suatu mata pelajaran. Fungsi diagnostik tes dapat mengetahui kelemahan-kelemahan siswa sehingga guru dapat memberikan remedial. Sedangkan fungsi penempatan tes dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam menempatkan siswa dalam belajar kelompok, penjurusan, ataupun dalam menentukan kegiatan ekstrakurikuler yang akan diikuti. Tes kepribadian. Tes kepribadian adalah instrumen untuk mengukur karakteristik emosi, motivasi, hubungan antar pribadi, dan sikap. Sesuatu yang dibedakan dari bakat atau keterampilan. Pengukuran pada aspek kepribadian berbeda dengan kecerdasan, bakat, dan keterampilan yang dapat dibuat standar atau kriteria tertentu sehingga dalam penyusunan butir soal bisa dibuat alternatif, jawaban yang salah, dan yang benar. Untuk mengukur aspek-aspek tersebut dapat digunakan tes objektif dan sekaligus bisa dibuat kunci jawabannya. Namun pada aspek-aspek kepribadian tidak ada atau tidak dapat dibuat standar atau kriteria sebab aspek tersebut hanya menunjukkan karakteristik dan sifat-sifat. Menilai aspek-aspek kepribadian tidak digunakan bentuk tes seperti yang biasa digunakan untuk mengukur kecerdasan, bakat, atau keterampilan. Namun instrumen yang digunakan biasanya berbentuk proyeksi dan skala. Tes proyeksi. Tes proyeksi merupakan salah satu bentuk tes kepribadian. Tes ini menggunakan gambar-gambar atau lukisan yang tidak berstruktur di mana individu dapat memproyeksikan kecenderungan-kecenderungan pribadinya. Penggunaan tes proyeksi didasarkan pada asumsi bahwa setiap ekspresi dan tingkah laku individu memproyeksikan sifat-sifat dan kecenderungan pribadinya. Ada dua macam tes proyeksi yang terkenal, yaitu tes Rorschach, Thematic Apperception Test. Tes Rorschach, tes ini menggunakan gambar-gambar percikan tinta berdasarkan hasil analisis terhadap sejumlah besar sampel. Para ahli tes ini menyimpulkan kecenderungan-kecenderungan umum dari kepribadian seseorang.
Kecenderungan-kecenderungan umum hasil analisis dengan sampel besar ini dijadikan acuan dalam menafsirkan hasil tes proyeksi pada seseorang. Thematic Apperception Test. Tes ini menggunakan sejumlah gambar appersepsi. Melalui gambar appersepsi tersebut, individu mempunyai cerita. Keseluruhan rangkaian cerita yang dibuat individu akan menggambarkan kecenderungan kepribadiannya. Pembuatan acuan penafsirannya juga dilakukan sama dengan tes Rorschach. Skala kepribadian. Selain tes untuk mengukur kepribadian, juga digunakan inventory dalam bentuk skala antara lain Inventory Indicator Tab Meyer-Briggs, Edwards Personal Preference Schedule, Minnesota Multi-Basic Personal Inventory. Inventory minat. Tes yang dapat membantu perencanaan karir siswa. Banyak siswa yang menyatakan kesenangannya pada aktivitas atau pekerjaan tertentu. Namun banyak juga siswa yang tidak tahu atau bingung aktivitas apa yang disenanginya. Bingung memilih kegiatan ekstrakurikuler, penjurusan, dan pekerjaan yang disenanginya, atau bahkan merasa keliru memilih kegiatan ekstrakurikuler atau jurusan yang telah dipilihnya. Kasus-kasus tersebut menunjukkan bahwa banyak di kalangan siswa yang tidak memahami minatnya. Untuk mengatasi masalah tersebut, dapat dilakukan tes minat yang dapat membantu perencanaan karir siswa. Keuntungan melakukan tes minat adalah dapat mengidentifikasi minat terhadap beragam aktivitas, terutama karir. Mengetahui perentangan minat dengan kemampuan dan prestasi, mengidentifikasi masalah yang berkaitan dengan pengambilan keputusan karir, dan stimulus bagi pengeksplorasian karir atau konseling karir. Beberapa inventory minat yang dapat digunakan adalah: pertama, inventory minat strong. Instrumen strong paling luas digunakan untuk konseling pada umumnya, dan merupakan salah satu instrumen yang paling banyak diteliti di bidang konseling hingga jumlahnya ratusan. Kedua, sistem perencanaan karir KUDER adalah sebuah asesmen online yang memadukan penggunaan 3 instrumen. Ketiga, inventory penyelidikan diri adalah inventory lain yang dirancang untuk mengetahui minat klien, namun tidak eksklusif berfokus ke minat saja. Yang keempat, inventory kematangan karir merupakan inventory yang disusun dari skala sikap, skala kompetensi, dan seluruh indikator kematangan karir. Yang kelima, survei minat kerja Jackson adalah asesmen minat yang dimaksudkan untuk digunakan remaja dan orang dewasa. Berikut ini adalah administrasi asesmen dengan tes. Yang pertama, persiapan. Yang kedua, pelaksanaan. Dan yang ketiga adalah tindak lanjut.